Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Semoga kamu masih semangat ya sama kita, sama Priska juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Priska sudah janjikan tadi ya, kita akan bersama, kita ngobrol ya, kita bincang-bincang seru juga bersama narasumber kita di pagi hari ini teman Pro 2. Ini mungkin kita minta narasumber kita sapa dulu ya teman Pro 2, biar suaranya didengarkan nih. Jadi pagi ini teman Pro 2 kita sudah kedatangan tamu dari komunitas Trust Hero. Ada Kober ya, saya panggilnya Kober biar dekat saja. Dengan tema kita di pagi hari ini yaitu Trust Hero, bukti kecil bisa jadi perubahan besar. Kober mungkin bisa sapa dulu teman Pro 2 yang dengarkan. Hai. Hai saja cukup. Nama saya yeah. Budi, kita dari Trust Hero ND. Iya. Oke, Kober, sebelumnya Priska mau sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya juga di pagi hari ini untuk gabung sama kita, untuk kita sharing-sharing mengenai Trust Hero ini. Kita langsung ya ke pertanyaannya, ke sesi pertama ini teman Pro 2, dan ini sangat menarik ya komunitas Trust Hero ini di Kota India teman Pro 2, tapi ternyata tadi waktu break ini sebenarnya Kober sudah sempat menjelaskan bahwa Trust Hero ini sudah ada sedunia. Bukan cuma di Indonesia tapi sudah mendunia. Dan Kober ini gabung di ND sudah sejak kapan nih? Jadi di ND sendiri, Trust Hero ND itu masuk di akhir 2018 tapi benar-benar mulai aktif itu di awal 2019. Oke, di awal 2019. Tapi kita juga mau tahu Kober, motivasi atau apa ya, tujuan utama dari Trust Hero ini seperti apa? Nah, jadi Trust Hero sendiri itu induknya itu dari Trust Hero World, itu pusatnya di Swiss, dan kita sendiri itu terbagi lagi di beberapa negara. Seperti kalau di Asia sendiri ada di Malaysia, Thailand, terus ada juga di Singapura. Di Korea juga ada, di Seoul, sampai di Korea ya, dan di Indonesia sendiri kita salah satu yang terbesar sesuai dengan permasalahan kita. Oh iya ya, di Indonesia mengenai sampah. Motivasinya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Karena permasalahan sampah ini. Oke, karena permasalahan sampah yang dimana negara kita ya juga menjadi negara yang ya seperti yang Kober bilang dengan kita negara kepulauan dengan wilayah laut terluas, tapi juga memiliki masalah sampah, khususnya sampah plastik yang sangat banyak. Oke, nama Trust Hero ini Kober ada filosofi tersendiri kah? Jadi nama Trust Hero itu kalau di Indonesia kan jadinya pahlawan sampah gitu. Jadi awalnya itu memang difokuskan tentang ya karena founder kita itu istilahnya peduli dan kayak terhadap masalah sampah, itu akhirnya ya mereka melakukan kayak aksi bersih gitu untuk khususnya sampah plastik. Fokusnya sampah plastik, begitu. Sampah anorganik lah. Sampah anorganik, oke. Kalau untuk kegiatan ya, Kober, saya baru-baru ini lihat di postingan Trust Hero itu di Pantai Kota Raja ya, kalau saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu. Kemudian kalau kegiatan ini apakah fokusnya di pantai kah atau di tempat mana saja kalau di Kota Indah ini sendiri? Jadi kegiatan terakhir kita itu di Pantai Kota Raja, itu sebenarnya kegiatan ke-229 kita. 229? Ya, jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang kita sudah melakukan aksi rutin itu 229 kali. Ya, itu baru untuk aksi clean up-nya ya. Di luar aksi edukasi, terus kita juga masuk ke sekolah-sekolah. Jadi memang kita fokusnya di pantai karena pantai itu kan tidak ada petugas kebersihannya dan juga pantai itu juga biasanya yang kita pilih biasanya lokasi-lokasi yang ramai pengunjung. Jadi sekalian kita beraksi di situ kita juga bisa melakukan edukasi. Jadi sekalian aksi, sekalian edukasi. Yes, teman Pro 2. Ini kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan dari Trust Hero. Tapi kalau untuk per minggunya, apakah ada hari khusus? Jadi kita rutin setiap minggu itu biasanya di hari Minggu jam 4 sore. Nah, untuk pemilihan pantai kita memang tidak bisa mencakup
seluruh pantai di Kota Ende. Sesekali memang kita pindah ke lokasi kayak pernah di Pantai Nangadesa, sampai di Pantai Ipi, Bita Beach dan lain. Ada beberapa pantai lah, hampir semua pantai kita pernah melakukan aksi. Tapi karena untuk secara teknis seperti kayak pengumpulan sampah dan penjemputan oleh DLH hanya bisa kita kerjasama di beberapa titik saja yang mereka bisa mobilitas pengumpulannya lebih cepat. Jadi kita memang memilih di daerah Pantai Kota Raja sama dengan Pantai Ndao untuk sekarang. Pantai Ndao dan Pantai Kota Raja. Tapi nih Kober, untuk sampah ini sendiri di pantai manakah yang menurut Trasiro ini cukup banyak gitu? Semua pantai. Oh, semua ya. Berarti untuk di Kota Ende ini baik dari Nanganesa, kemudian Pantai Kota Raja, Pantai Bita, apa sudah pernah? Ya, jadi kita bisa kadang sampai kita saking seringnya clean up tuh kita bisa kayak mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang kita di pantai kita kunjungi. Jadi kayak untuk beberapa pantai seperti Pantai Kota Raja itu jenis pantai biasanya itu sampah-sampah yang datangnya itu dari Muara Mulut Got. Itu kalau di Pantai Kota Raja, kalau teman-teman sering ke sana kan bisa lihat ada sekitar 7 sampai 8 lubang pembuangan. Ya kan? Itu biasanya sampahnya selain dari sampah pengunjung itu dari sampah kota juga. Jadi kalau musim hujan, itu luar biasa sampahnya. Waduh. Nah, kalau untuk yang sampah benar-benar dari pengunjung itu biasanya di Pantai Ndao. Nah, itu kalau ketemu kita kumpulin kayak ya kemasan-kemasan, gelas kopi dan lain-lainnya itu sangat banyak. Itu benar-benar dari pengunjung yang datang. Terus mereka tinggalin. Begitupun di Pantai Tangga Alam atau Pantai Nanganesa. Ya, itu biasanya karakter sampahnya itu dari pengunjung. Apalagi sekarang Pantai Nanganesa juga semakin banyak pengunjung ya Kober. Sudah lumayan hits. Sunset healing. Tapi kurang hits kalau buang sampah sembarangan ya Kober ya. Dan sejujurnya Kober, saya itu sangat amat tertarik ya dengan tema kita di pagi hari ini karena mengenai sampah. Apalagi untuk anak muda ya. Jujur saja, ini jujur-jujuran saja Kober, untuk partisipasi atau untuk minat anak muda terhadap sampah itu masih kurang, apalagi untuk Kota Ende. Menurut Kober sendiri, apakah sama sepemikiran sama saya atau bagaimana? Lumayan sepemikiran, tapi untuk sekarang setelah kita jalan selama 7 tahun, hampir 7 tahun ini, ternyata minat itu bisa kita bangun. Jadi kayak gitu. Mungkin masih banyak yang belum sadar ya. Jadi ya kebiasaannya mereka itu seperti oke lah, oh cuma sebenarnya bukan salah mereka juga sih, tetapi mungkin lebih tepatnya masih belum adanya kepemahaman ya. Jadi edukasinya belum sampai. Jadi ketika mereka buang sampah sembarangan atau apa, buang ke laut atau buang ke saluran pembuangan itu resikonya seperti apa dan bahayanya seperti apa buat lingkungan dan buat kehidupan manusia. Berarti ini pushnya di edukasi nih. Berarti edukasi dan pengetahuan. Tapi Kober mungkin bisa kita sharing cerita-cerita sedikit apa yang menjadi titik Kober akhirnya tertarik sama Trasiro, kemudian apa yang memotivasi Kober sendiri pribadi untuk gabung sama Trasiro. Oke, jadi sebenarnya itu di sekitar tahun 2017 itu saya pernah nonton sebuah dokumenter, itu judulnya Plastic Ocean. Pernah nonton juga? Saya kayaknya pernah nonton tapi tidak selesai. Jadi Plastic Ocean itu yang salah satu membuat saya cukup menggugah hati saya. Jadi faktanya saya baru tahu ternyata di samudra kita di seluruh dunia itu ada namanya plastik, benua plastik. Jadi semua sampah itu terkumpul, khususnya sampah plastik itu terkumpul oleh pusaran air dan membentuk sebuah pulau. Jadi pulaunya itu kalau diukur itu besarnya sekitar 3 kali negara Texas. Jadi sangat besar gitu. Dan isinya sampah. Nah dari situ saya akan mulai berpikir, wah bagaimana ya bisa membuat sebuah gerakan peduli. Jadi sebelum gabung Trasiro pun saya karena suka jalan pagi sama lari pagi, awalnya saya buat aksi sendiri dulu. Setiap kali selesai jalan pagi atau lari pagi, saya pungut 2 kantong sampah plastik, terus saya buang ke tempatnya kayak gitu. Akhirnya
oh ternyata ada komunitas nih Trasero dari teman-teman gitu, akhirnya mulai gabung. Oke, unik ya, ini berangkat dari film, kemudian juga karena kebiasaan Kober sendiri mengenai sampah ini. Kemudian kita juga mau tahu nih Kober mengenai aksi-aksi ini, aksi yang dilakukan oleh Trasero sehari-hari, misalkan membawa tumbler atau mengurangi plastik ini dalam mengubah lingkungan itu sejauh apa perubahannya kalau bisa begitu. Oke, nah ini yang selalu mungkin teman-teman atau yang mengenal Trasero selalu mungkin salah kaprah ya. Jadi selalu dikira kita cuma melakukan aksi bersih untuk membersihkan pantai. Sebenarnya tujuan utama bukan di situ sih. Jadi aksi bersih kita itu lebih fokusnya ke edukasi. Nah, kita selalu mengajak relawan baru atau teman-teman gitu untuk datang. Jadi ketika mereka datang, mereka melihat sampah yang ada, itu mereka tahu jenis apa yang mereka harus pilih. Nah biasanya kayak mereka ketemu kantong sampah, kantong kresek lah, kantong kresek, sedotan, atau air kemasan. Nah dari situ akhirnya kita edukasi. Nih, ini adalah kebiasaan. Sampah yang kalian pungut jenis paling banyak kurang lebih adalah 3 jenis yang barang itu ya. Ini adalah kebiasaan, habit yang kita ciptakan. Dan solusinya apa? Mereka biasanya tidak tahu, biasanya selalu menjawab solusinya adalah, oh kan nanti buang sampah pada tempatnya. Tapi tidak tahu ini pembagiannya bagaimana begitu. Sebenarnya buang sampah pada tempatnya, ya itu pun sebenarnya yang kita lakukan sekarang pun membersihkan sampah, sebenarnya kita tidak menyelesaikan masalah juga gitu loh. Jadi memang kita menyelesaikan masalah biar sampah-sampah plastik ini tidak masuk ke laut, tapi sebenarnya kita cuma pindah ke sampah-sampah itu ke TPA. Saya sendiri sering ke TPA Rate. Wah, kalau bisa dibilang parah ya. Kalau mau ke sana, Pika mau ke sana itu sampai di sana tuh bisa merinding. Itu pernah ke sana itu di sana tuh lalatnya itu jutaan. Itu buka mulut, bernapas aja mungkin lalat bisa masuk. Kayak gitu. Dan di sana ada pemulung-pemulung juga. Jadi TPA kita tuh sangat buruk karena TPA kita adalah TPA terpadu, jadi sistem konvensional open dumping, jadi semua jenis sampah antara organik dan anorganik digabung, ya, dan itu adalah masalah yang buruk juga. Dan di sana sering juga kita dapati katanya sih oknum pemulung-pemulung yang membakar sampah di sana. Nah itu juga salah satu bahaya buat warga kota India sendiri karena sampah plastik yang dibakar itu racunnya sangat bahaya. Nah dari situ dari aksi itu kita selalu menjelaskan kayak gitu. Jadi kita tanya solusinya apa lagi kepada mereka. Jadi kan mereka bilang oh solusinya buang sampah pada tempatnya. Ternyata tidak. Mereka selalu bilang solusinya adalah dengan mendaur ulang. Oke, akhirnya kita jawab. Dah. Kalau kalian ikut di clean up kita selalu ada edukasi kayak gitu. Kita selalu jawab, oke, daur ulang. Tahu tidak, sejak plastik diciptakan pertama sampai sekarang itu plastik yang sudah bisa didaur ulang itu berapa banyak? Mungkin Kapika bisa tebak. Kayaknya berapa persen lah? Sedikit ya, mungkin bisa 10. Ya, sebenarnya itu di bawah 9%. Di bawah 9%. Jadi di bawah 9% dan yang benar-benar terdaur ulang secara efektif itu adalah sekitar 2%. 2%? Ya, sisanya tetap mengotori laut, terus lingkungan, terus sebagiannya itu terbakar. Nah, sebagiannya terbakar. Ya, jadi memang ya sebenarnya solusi yang ditawarkan daur ulang itu sebenarnya bukan sudah tidak efektif sih. Itu pun yang sekarang kita lagi gencarkan juga. Jadi salah satu induk kita yaitu Trasero World, kita sekarang lagi mengikuti namanya sidang dunia itu namanya Plastic Treaty. Itu di mana semua negara dan semua organisasi sosial lingkungan itu bergabung untuk menyuarakan bahwa harus ada penekanan untuk pengurangan produksi plastik. Iya, plastik ya ini. Dan tadi juga sempat Kober sampaikan bahwa plastik kalau didaur ulang akan kembali menjadi plastik. Ya mungkin sebelum selesai mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Iya, aman. Saya jelaskan step by step ya. Iya, betul. Jadi ketika mereka tanya, oke, bisa didaur ulang. Ternyata tidak semua jenis sampah plastik itu bisa didaur ulang. Mungkin kita tidak membenci dengan produk namanya plastik ya, karena
plastik itu kita masih pakai Masih di butuh kehidupan juga. sehari-hari, seperti yang saya pegang sekarang di mic ada bahan plastiknya, Iya, atau betul. di layar monitor. Dan jadi yang menjadi permasalahannya adalah penggunaannya terlalu banyak di barang sekali pakai. Kayak gitu. Jadi tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Contohnya sedotan. Sedotan itu kalau kita pakai biasanya berapa lama? Satu kali pakai. Ya sekali pakai Buang. berapa lama? Biasa paling mentok 7 menit, 10 Iya, menit betul. kayak gitu. Setuju. Terus kita buang. Itu tidak bisa terdaur ulang kayak Oke. gitu. Terus begitupun kantong kresek dan lain-lain yang masih bisa didaur ulang tuh seperti kayak ada beberapa jenis bahan seperti PET dan lain-lain. Dan itu pun untuk wilayah Indonesia. Jadi sempat dapat info dari teman-teman kita di Trasero kan banyak chapter nih. Iya. Dari di Ambon, di Papua, terus di teman-teman di NTT lain itu tidak bisa terserap secara maksimal karena fasilitas dan untuk mendaur ulang sampah plastik itu sangat minim untuk di Indonesia sendiri, dan harganya pun selalu turun. Harganya selalu turun. Ya, jadi kalau untuk di ND seandainya kalau ada pengepul daur ulang, kalau mau ini sampah plastik itu kalau seandainya kalian butuh, kita mau sampai kasih gratis. Tapi selama ini kita tawarin ke beberapa pengepul. Belum ada minat Ya, gitu untuk ya. di beberapa 5 tahun terakhir ini kita tawar secara gratis pun mereka tidak mau. Ya. Dengan alasan Ya karena tidak ada harganya, mereka kan harus repot kan distribusi lagi. Iya. Kan ada biaya distribusi lagi dari ND, dari kepulauan ke Jawa. Begitu Iya, kan yang ke terjadi Jawa. di permasalahan di kepulauan-kepulauan lain, Iya, betul. wilayah Indonesia lainnya kayak gitu. Ini nih teman Pro 2 ini juga jadi perhatian kita bersama ya Kober, bukan cuma dari Trasiro, bukan cuma dari kita anak muda, tapi semua nih, semua masyarakat khususnya di kota ND. Semoga ya Kober sisi kita ini didengarkan ya oleh anak-anak muda juga masyarakat di luar biar lebih meminimalisir yang namanya sampah plastik. Nah, jadi sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kalau di clean up itu biasanya kita tanya lagi. Jadi kalau daur ulang tidak berhasil, solusinya tuh apa? Nah, itu dia. Ini selalu menjadi kekurangan pahaman dari masyarakat kita. Ya, jadi kita kalau dianalogikan dengan kesehatan lah. Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita? Kita kebanyakan setelah sakit baru minum obat. Nah, itu. Kita lebih jarang aware untuk menjaga kesehatan daripada sebelum sakit. Iya, betul. Begitupun di masalah sampah. Jadi di masalah sampah itu kita selalu memikirkan di solusi akhir ketika sampah ada. Jadi sering nih ketemu kalau kita masuk ke sekolah, kalau mau ketemu dengan warga, dengan aksi apa yang kita harus lakukan? Oh, kita lakukan aksi bersih untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang kalau Trasero sendiri kita lakukan 229 kali, setiap minggu selalu ada sampah. Iya, setuju. Ya. Apakah itu berarti masalahnya selesai? Tidak pernah juga. Selesai. Terus mereka bilang daur ulang, itu pun tidak selesai karena dengan permasalahan yang tadi. Nah, yang kita tawarkan selalu adalah solusi di awal, pencegahan. Iya, kalau seandainya sampah ini tidak ada, ngapain juga kita bersihkan, ngapain juga kita daur ulang. Kita jadi selalu menawarkan yaitu dengan gaya hidup zero waste. Jadi dengan yang seperti Dika jelaskan itu, bagaimana kita lebih bijak untuk berperilaku untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan atau sampah yang kita buang ke TPA. Ya solusi yang paling gampang sih seperti kita selalu kemana-mana bawa tumbler daripada kita harus terus daripada minum pakai sedotan, kita bisa minum secara langsung ataupun kalau mau kita bisa membawa sedotan yang reusable. Iya, kan sekarang sudah banyak tersedia ya di toko-toko terdekat juga Kober. Kalau untuk kantong plastik kresek ya kita bisa bawa kantong belanja sendiri. Mungkin awalnya susah, tapi kalau itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, itu menjadi sebuah kayak ya seperti sekarang lah. Zaman 20 tahun lalu kemana-mana bawa HP mungkin aneh ya, bukan sebuah kebiasaan. Sekarang kemana-mana bawa HP mengharuskan begitu. Malahan tidak bisa terlepas dari HP, betul. Oke deh, kita break sebentar dulu Kober, sebelum kita masuk lagi dengan sesi kita yang kedua. Kita akan masuk kepada tantangan juga perjuangan dari
komunitas Trust Hero ini teman Pro 2. Kalau kamu tertarik sama siaran kita di pagi hari ini, kamu boleh gabung, mungkin kirim pertanyaan juga, kepo sama Trust Hero, tapi jangan kepo sama Kober ya. Ini kita bahas tentang Trust Hero dan mengenai sampah di kota ND ini ataupun di wilayah sekitarnya, juga boleh kamu gabung sama kita di 082 147 650 422 teman Pro 2. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman Pro 2 balik lagi sama Priska dan masih dengan Kober dari Trust Hero ND teman Pro 2, dan kita masuk kepada sesi selanjutnya yaitu tantangan dan juga perjuangan. Kober, ini kita mau tahu dalam perjalanan kegiatan Trust Hero yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, mungkin bisa dibagikan tantangan apa yang paling sering dihadapi baik dari masyarakat maupun dari internal komunitas begitu. Kalau ya mungkin yang tantangan yang gampang dulu ya, kalau dari masalah komunitas itu ya namanya komunitas pasti relawan datang berganti ya, tapi syukurnya kita punya support system. Jadi kalau di Trust Hero World itu kita selalu dapat support system seperti dikasih edukasi, bimbingan rutin tiap bulan. Kalau tiap tahun tuh kita selalu ada namanya family meeting itu di Bali, itu untuk di-upgrade ilmu-ilmunya, di-upgrade juga kekeluargaannya. Jadi kita memiliki satu visi misi yang sama dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Seperti saya bisa bertahan selama 6 tahun ini. Terus ada juga teman-teman juga yang pengurus di ND pun sudah ada yang sama juga, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, dan kita selalu berkoneksi dengan teman-teman Trust Hero di chapter-chapter lain di seluruh Indonesia kayak gitu. Kalau untuk tantangan di kegiatannya ya memang ya goalsnya kita, jadi visi misi Trust Hero itu kan visi kita yaitu menuju dunia yang bebas plastik ya. Ya misinya itu dengan melakukan edukasi, dengan melakukannya aksi seperti yang kita lakukan selama ini. Nah tantangannya memang yang kita lakukan ini adalah mengubah perilaku, habit. Jadi dari habit kebiasaan lama, kebiasaan instan yang selalu menggunakan produk sekali pakai, kita ubah menjadi kebiasaan untuk menggunakan produk yang guna ulang. Ya itu mungkin untuk awam itu sangat susah karena tidak praktis kan. Oh kemana-mana ngapain juga saya harus olahraga bawa botol. Tinggal saja singgah ke Alfamart, Indomaret. Iya, ada yang bilang mau gaya-gayaan, FOMO-FOMOan, tapi ternyata sebenarnya tidak seperti itu. Biasanya anak muda kayak bilang, oh ini pakai tumbler, kayaknya FOMO-FOMOan saja begitu. Tapi ternyata kegunaannya tuh besar begitu kok Berdi. Iya, kan repot sebenarnya. Jadi tantangannya ya di situ. Untuk mengubah habit itu tidak gampang, dan karena ini aksinya juga mengutin sampah, jadi tidak semua juga yang mengira mengutin sampah itu keren. Tapi tantangannya itu ya bisa kita atasi sih. Kayak gitu. Salah satunya ya setiap kali kita aksi sebenarnya kita membuat sebuah aksi yang menyenangkan. Kayak gitu, seru-seruan, dan jujur banyak yang
berminat untuk bergabung. Apakah pernah ada penolakan dari masyarakat atau seperti apa Kober sejauh ini dari 2018 sampai sekarang? Kayak bukan tidak disupport ya, kayak mungkin kurang edukasi kali ya, makanya merasa kayaknya kurang penting atau bagaimanakah dari masyarakat sekitar? Karena aksinya yang kita lakukan selalu di tempat umum itu ya, jadi mungkin ketika ramai atau apa, jadi ya mereka sebenarnya mereka lebih ke arah terusik sih. Terusik, merasa. Tapi itu sebenarnya salah satu dari sisi edukasi yang kita lakukan. Jadi ketika kita lagi bersih-bersih, itu akhirnya mereka, wah ternyata pantai ini ada yang lihat ya, ada yang ngurus ya, kayak gitu ya. Jadi akhirnya mereka terusik, dan jujur itu bukan penolakan. Awal mungkin sekali dua kali merasa risih, terusik. Tapi dan karena kita selalu melakukan aksi mingguan dan rutin, aksi kecil selama 1 jam mingguan, akhirnya lama-lama mereka malah ikut terlibat. Jadi seperti kalau untuk di Pantai Kota Raja itu kita selalu buat perbandingan. Mungkin kalau bisa dilihat di sosial media kita itu di sekitar tahun 2020, 2019 itu sekali clean up itu kita bisa bersihkan sampah tuh sangat banyak dan bahkan tidak selesai kayak gitu loh. Bisa sampai 100 kilo, sampai 120 kilo, 80 kilo. Dan sekarang ternyata untuk Pantai Kota Raja sendiri untuk grafiknya sudah mulai sangat menurun jauh. Untuk sampah yang tercemar di sana itu kita sekali clean up paling dapat 20, 15 kayak gitu. Dan memang ada juga pengunjung-pengunjung, terus pedagang-pedagang itu juga peduli. Begitu akhirnya hal yang sama sekarang kita mulai lakukan di Pantai Ndao kayak gitu. Nah, di situ pun sekarang akhirnya sudah mulai menurun kayak gitu. Oke, Koberdi, kalau dari Trust Hero ini mengenai edukasi, ini edukasi seperti apa yang sudah dijalankan dari Trust Hero? Apakah pernah ke sekolah-sekolah atau mungkin pernah jalin kerjasama dengan pemerintah atau komunitas lain sebagainya? Oke, jadi kita di Trust Hero itu kita sebenarnya ada 4 program ya. Jadi program pertama itu namanya aksi dan penyadartahuan. Jadi aksi dan edukasi yang seperti kita lakukan setiap minggu rutin. Terus ada juga namanya program Trust Hero Kids. Itu kita punya kayak buku cerita. Jadi kalau anak-anak yang bergabung di Trust Hero itu kita sebut sebagai Trust Hero Kids, kita kasih buku cerita, itu buku cerita dongeng seperti tentang pahlawan sampah judulnya. Itu di belakangnya itu ada tabel penilaian. Tabel penilaian ketika mereka berhasil kayak itu biasanya diisi sama guru atau orang tua. Ketika mereka setiap hari, oke, anak saya bawa tumbler, bawa bekal atau tidak menggunakan kemasan plastik, itu dapat poin. Nanti poinnya itu bisa kita kasih disupport sama Trust Hero itu untuk dapat reward seperti kayak piagam, terus dapat kaos, terus dapat juga ada namanya tote bag lucu, untuk kura-kura kayak gitu. Terus program ketiga kita itu namanya ada Trust Hero botol dan refill session. Nah, itu salah satu yang seperti yang botol yang saya bawa ini. Jadi botol ini itu kita bisa isi ulang air minum gratis itu di semua partner refill station Trust Hero di seluruh dunia. Jadi kayak misalnya nih, kalau di Ende sendiri kita sudah ada sekitar kalau tidak salah itu 6-7 titik partner ya. Sampai di Kelimutu juga ada, di Ende di beberapa titik itu ada, di beberapa kafe dan rumah makan ada. Nah itu bisa titik-titiknya itu bisa kita lihat di websitenya kita. Gitu. Jadi kayak oke, saya lagi ke Thailand nih atau lagi ke tidak usah jauh-jauh lah, ke Labuan Bajo nih, saya kehabisan air minum kayak gitu. Bisa tidak ya? Jadi daripada karena kita sudah belajar untuk memudayakan tidak menggunakan plastik sekali pakai, kita tidak beli AMDK, akhirnya kita tinggal buka itu, kita cari titik terdekat, itu sudah kita nongkrong di situ. Caranya bagaimana Kober? Caranya biar tahu titik terdekat itu seperti apa? Buka di websitenya, jadi kita ada websitenya itu ada tulisnya di sini di trusthero.reg/refill. Nah itu kita nanti ya sudah kita titik di mana, kita tinggal cari aja kafe apa, di rumah makan mana kayak gitu. Sebenarnya memudahkan juga ya. Kalau di beberapa tempat bahkan di kalau tidak salah di
chapter kita di Ternate itu RRI jadi refill point juga. Oh, wow, teman Pro 2. Saya ini baru tahu nih. Banyak informasi saya baru tahu dari Koberdi. Nah, tujuannya itu adalah memudahkan orang untuk membiasakan gaya hidup minim sampah plastik gitu. Jadi ternyata kita kalau bawa botol sendiri ya nggak usah takut kehabisan air, kita tinggal saja. Kalau semakin banyak refill point, kita tinggal pergi saja ke tempat terdekat kayak gitu. Jadi kita tidak usah lebih hemat, terus kita tidak usah lagi beli air kemasan juga, kita juga tidak menghasilkan sampah. Nah ini menarik sekali ya Koberdi. Dan kita juga ini ya teman Pro 2 masih menunggu kamu untuk gabung sama kita di dalam masuk kita 082147650422. Koberdi, mengenai sampah, mungkin banyak yang masih menganggap bahwa pengelolaan sampah ini belum terlalu terasa. Seperti tadi Koberdi sempat cerita bahwa sebenarnya tuh dampaknya tuh besar begitu. Nah ini bagaimana dari Trust Hero untuk meyakinkan teman-teman dari edukasinya dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya sampah ini benar-benar penting untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk supaya kita tuh melek juga nih Koberdi. Ya. Tadi sebelum selesai sih, jadi program terakhir tuh sebenarnya kita punya namanya Trust Hero Communities. Ya, Communities itu adalah kita edukasi, kita biasanya mengunjungi sekolah, terus kita juga berjejaring dengan pemerintah kayak gitu. Nah, masalah sampah tuh sebenarnya itu cuma dua. Pertama, kita tidak memilah sampah. Terus kita menghasilkan sampah terlalu banyak kayak gitu. Jadi kalau untuk di rumah tangga sendiri itu masalah sampahnya itu dua, sampah organik dan anorganik. Sebenarnya kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah organik saja, kita sudah bisa mengurangi 50% sampah yang kita buang ke TPA. Jadi itu yang selalu kita edukasi ke teman-teman. Jadi sampah yang kalau kita pilah, kita sudah bisa mengurangi masalah sampah, itu setengahnya. Terus kalau kita untuk masalah sampah plastik, dengan kita mengurangi saja penggunaannya, itu kita sudah mengurangi lagi 20-30%. Itu sisanya baru residu yang kita buang ke TPA. Betul. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang adalah sistemnya yang ada ini, pengolahan sampah yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia adalah masih sistem open dumping kayak gitu. Jadi masyarakat tidak disuruh pilah, terus sampah masih tergabung dan itu bahaya. Jadi pernah dengar nggak Hari Peduli Sampah Nasional? Iya, betul. Ya, itu tercipta karena sebuah tragedi yang menciptakan korban jiwa kalau tidak salah hampir 200-an orang. Jadi itu tragedi di TPA di Lui Gajah itu di Bandung, itu tahun 2000 sekian ya. Jadi karena sampahnya mereka itu open dumping dan antara organik dan anorganik digabung, makanya terciptanya gas metan. Gas metan itu sangat rentan terbakar. Jadi sampahnya itu sudah berbentuk gunung nih ceritanya. Terus gas metannya banyak, terus akhirnya tersulut api, akhirnya gunung sampah itu meledak. Gunung sampah itu meletus dan mengubur 2 desa di sebelah TPA-nya itu. Jadi itu terjadi sekitar subuh-subuh, jadi orang dalam keadaan tertidur, akhirnya mati, meninggal. Dan di waktu itu edukasi mengenai gas tersebut kan belum terlalu dan sayangnya kita tidak berbenah kayak gitu. Walaupun kita hanya memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, tapi masalah itu kita selalu ulang-ulang terjadi. Jadi seperti terjadi 2 tahun lalu itu sempat di Indonesia juga terjadi permasalahan. Kalau sempat dengar itu sekitar ada 20-an titik TPA di seluruh Indonesia itu terbakar, termasuk di Kupang juga. Itu karena terjadinya yang seperti saya jelaskan itu, sampah organik dan anorganik tergabung akhirnya menciptakan gas metan terbakar, akhirnya terbakar. Dan itu juga sangat menciptakan kerugian sangat besar ketika TPA terbakar, polusi udara di mana-mana. Itu di beberapa
provinsi itu, kota itu sampai kegiatan kerja Aktivitasnya dan juga aktivitasnya tertunda semua, iya, dan kita kan betul. kerugian lumayan besar. Ya, kesehatan juga terganggu Pasti. sekali begitu. Ko Berdi, ini apa yang biasanya jadi penyemangat dari teman-teman Trust Hero untuk tetap konsisten melakukan kegiatan yang sudah Ko Berdi spill dari awal ini? Yang menjadi semangat Iya. itu selalu karena kepedulian kita sih. Jadi kita ya memang ini PR yang berat ya. Tidak butuh, tidak bisa dilakukan secara instan. Memang Betul. selalu dapat, kalau kita posting di media sosial itu selalu dapat tanggapan atau komentar dari masyarakat. Ah, ngapain bersih di situ? Besok ada lagi, minggu depan ada lagi. Betul. Ya. Jadi itulah yang kita selalu belajar di Trust Hero juga, bahwa sebuah perjuangan itu tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan betul. itu memang selalu butuh langkah-langkah Prosesnya kecil. juga Ya. lumayan. Jadi tidak bisa juga kita melakukan sebuah aksi besar setahun sekali aja, itu tidak akan selesai. Makanya kita Betul. selalu melakukan aksi kecil. Jadi analoginya seperti kita naik tangga. Pernah, kalau jarak tangganya tinggi, pernah naik gunung tidak? Saya belum pernah, Ya, cuma kalau dari Kelimutu itu saja Kober. Anggaplah naik Kelimutu. Iya, Kalau seandainya tangganya. setiap anak tangga di Kelimutu itu kita buat 1 meter setiap kali naik, itu pastinya orang akhirnya mencobanya paling cuma sampai setengah sudah capek lah, Iya. kaki udah pegal. Jadi kita selalu, kalau di Trust Hero kita selalu buat tangga-tangga kecil. Jadi step-step kecil, aksi-aksi kecil, Betul. untuk membuat sebuah perubahan besar. Nah, relate sama tema kita ya teman Pro 2. Jadi aksi kecil dari Trust Hero semoga ya menjadi perubahan besar untuk kita, bukan cuma di ini tapi untuk di sekitarnya. Kita break satu kali lagi ya, Kober. Kita break lagi satu kali lagi Kober untuk motivasi dan inspirasi perubahan. Mungkin bisa Kober sampaikan motivasi juga pesan-pesannya untuk teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita di Sepada. Sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi 2, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Wulan Guritno, Sofia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi. MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Tidak terasa ya, ini mau 1 jam nih saya sama Ko Berdi membahas mengenai Trust Hero, sampah dan lain sebagainya dengan tema kita bukti kecil bisa jadi perubahan besar ya Ko Berdi. Ko Ber mungkin bisa kasih kita cerita mungkin ya, cerita singkat yang mungkin Ko Berdi rasa berkesan yang membuat Ko Berdi akhirnya yakin bahwa ini tuh aksi kecil tapi bisa membawa perubahan yang besar. Begitu.
Sebenarnya ya, karena ini memang aksi kecil, tapi kita lakukan secara konsisten. Kalau untuk di ND sendiri, setelah berjalan mau 7 tahun ini, lumayan, walaupun mungkin secara dampak secara global besarnya tidak terlihat, tapi yang kita rasakan lumayan sih. Jadi dulu misalnya kayak pernah kita masuk ke sekolah-sekolah, kita membahas tentang pengurangan produksi sampah atau gaya hidup zero waste, itu mereka selalu masih awam. Iya, betul. Setiap kali kita masuk ke sekolah selalu menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk mengolah sampah, dibuat jadi kesenian dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan solusi. Nah, akhirnya setelah kita masuk, itu mereka aware, oh ternyata masalah sampah itu harus diselesaikan dengan perubahan gaya hidup, yaitu dicegah di awal seperti yang dijelaskan tadi dengan mengurangi penggunaannya. Jadi salah satu yang pernah kita dapat info itu di STPM, itu kita pernah berpartner edukasi di tahun 2023 atau 2024 kalau tidak salah. Nah, sekarang mereka sudah menerapkan sekolah zero waste, kampus zero waste, di mana anak-anak mahasiswanya disuruh bawa tumbler, terus sampai di kegiatan-kegiatan acara pertemuan pun mereka tidak diperbolehkan untuk menyediakan air kemasan. Jadi mereka memakai gelas, ya kembali seperti kebudayaan lokal di zaman dulu. Zaman dulu. Oke, nah ini saya rasa kalau semua sekolah menerapkan hal ini bisa jadi minim begitu ya sampah. Nah, sebenarnya itu kepingin sekali sih sistem seperti ini dijadikan role model, dijadikan contoh untuk diterapkan di setiap sekolah, bahkan setiap kantor kayak gitu. Dulu sempat kita bicarakan dengan pihak DLHK Kota ND, itu bilang sudah ada namanya program Eco Office sama Eco School. Itu sekitar 4 bulan lalu ya. Saya tidak tahu sampai sekarang apakah prosesnya itu sudah dijalankan atau sudah diberitakan, karena belum dapat info terbarunya. Oke nih, semoga saja ya Kober akan ada perubahan yang kita sama-sama harapkan. Koberdi mungkin bisa kasih kita pesan motivasi buat kita teman Pro2 yang dengarkan juga, biar kita lebih peduli terhadap sekitar, terutama pada sampah, apalagi sampah plastik nih Koberdi, silakan. Nah, mungkin sedikit informasi buat teman-teman. Jadi sebenarnya masalah sampah plastik itu sudah sangat masif dan berbahaya sebenarnya untuk lingkungan dan untuk manusia. Kalau ya sebenarnya mau dijelaskannya itu panjang. Mungkin saya sedikit. Ini bukan takut-takuti ya, tapi benar-benar sudah diteliti oleh sains bahwa saat ini hampir di setiap manusia itu sudah ada plastik di dalam badan kita, kayak gitu loh. Bukan bedah plastik atau operasi ya, tapi benar-benar mikroplastik, partikel plastik yang masuk ke dalam tubuh kita secara tidak sengaja oleh kebiasaan kita sehari-hari, dan dampak buruknya itu sangat mengganggu kesehatan kita. Jadi ya tidak saja menyerang kalangan atas, malahan lebih menyerang kalangan menengah sampai ke bawah. Itu jadi sedihnya kita sekarang mulai lebih sering dengar seperti penyakit kanker, terus penyakit kelainan bayi hormon dan lain-lain kayak gitu. Itu salah satunya disebabkan oleh kimia-kimia, bahan chemical yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu lewat mikroplastik. Nah, mikroplastik itu untuk Indonesia, jujur ini bukan sebuah prestasi yang membanggakan, tapi kita setelah diteliti salah satu masyarakat yang memiliki mikroplastik paling banyak di seluruh dunia untuk di Indonesia, kayak gitu. Jadi ya tidak kaget sekarang kita mendengar berbagai macam penyakit. Jadi mikroplastik itu sempat diteliti, ditemukan tuh sampai di pembuluh darah, terus diketemukan juga sampai di ASI, bahkan di janin ibu. Sudah ditemukan begitu ya? Sudah ditemukan. Ini jadi perhatian yang serius ya Koberdi. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ketemu sakit ini bingung-bingung. Itu bisa kenapa saja karena saya begini begitu. Padahal juga ini juga karena aktivitas kita yang mungkin kita tidak aware sama itu. Kober, ini bagaimana caranya masyarakat ataupun orang-orang yang mau gabung sama Trust Hero untuk gabung sama komunitas ini, bagaimana? Mungkin bisa di-spill.
Untuk gabung di Trasiro gampang, kita sosial medianya banyak. Dari Facebook, Instagram, TikTok ada semua. Boleh langsung hubungi? Iya, boleh saja langsung DM, atau kalau memang mau langsung gabung di aksi mingguan kita, itu di setiap hari Minggu jam 4, tapi biasanya jadwalnya kita selalu post itu di sosial media kita untuk lokasi. Kadang-kadang di Pantai Kota Raja, kadang-kadang di di Pantendau. Terus kalau untuk sekolah-sekolah itu mau ingin undang kita sebagai edukator, kita mengedukasi tentang masalah sampah, itu juga sangat bisa, tinggal DM saja. Dan karena organisasi kita adalah non-profit, kita tidak menerima biaya kayak gitu. Sebenarnya mudah untuk kita gabung, tapi mungkin niatnya ya Kak Berdian, niat dari masing-masing kita. Oke deh teman Pro2, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Berdi sudah gabung sama kita di Spada, meluangkan waktunya untuk kita. Semoga, saya berharapnya apa yang kita sampaikan juga membawa perubahan besar seperti tema kita di pagi hari ini. Oke deh teman Pro2, ini saya Priska dan juga Kak Berdi mau pamit ya. Terima kasih sudah gabung sama kita Spada dari jam 5 pagi sampai jam 10. Dan setelah ini akan ada santai siang teman Pro2 sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus sama kita teman Pro2 hanya di 92,2 FM dari Pro2 India, teman terbaik kamu.